Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di kediaman kita masing-masing. Mari kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kita dari Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah pada minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menggenapi perjanjiannya kekal selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita sebagai murid-murid-Nya untuk datang kepadanya. Dan Dia akan menuntun dan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kidung Jemaat nomor 353, kita pujikan bait pertama dan kedua. Lihat
Tuhan Yesus memberikan perintah agung kepada kita sebagai para murid-Nya, yaitu yang bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian bunyinya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah agung dari Tuhan Yesus Kristus yang manggil kita untuk mengasihi Dia dan juga untuk mengasihi saudara-saudari kita. Mari kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari wujud cinta kita kepada Tuhan dan kepada saudara-saudari kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk mengasihi karena Ia telah mengasihi kita. Dan pada saat ini ada kesempatan kita bersama merasakan betapa besar kasih Allah yang mengampuni dan memberikan kita pembaruan hidup di dalam dirinya. Marilah kita datang kepadanya, kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepadanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Oleh karena itu marilah kita berdoa dan berkata-kata dalam hati kita. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengaku dengan segala kerendahan hati kami bahwa kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah dan seringkali menyimpang dari segala ketetapan dan pesan-Mu. Kami seringkali gagal untuk mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami seringkali gagal untuk mengasihi saudara-saudara kami. Kami masih seringkali menutup diri pada saudara-saudari kami. Maka sekarang ya Bapa, kami datang kepadamu, ampunilah kiranya segala salah kami, karena kasih-Mu besarlah adanya. Dengarlah akan doa-doa kami dan permohonan kami, serta kabulkanlah ya Tuhan berdasarkan perjanjian-Mu. Karena doa dan permohonan kami ini, kami antarkan ke hadirat-Mu bukan berdasar pada kesucian dan kesalehan kami, melainkan semata karena rahmat-Mu yang sangat berlimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, sehingga kita mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukurlah kepada Allah, sebab anugerah-Nya yang tiada terkirakan itu. Amin. Ajaib benar anugerah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan pada hari ini yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender gereja yang kita ikuti dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8 yang pada hari ini akan dibacakan oleh Penatua Parmadi. Kami persilahkan. Firman Tuhan diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Yelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang telah memanggil kami menjadi murid-murid-Mu dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudari kami di rumah kami masing-masing. Kami boleh menikmati puji-pujian, kami boleh menikmati cinta kasih pengampunan-Mu, juga firman yang telah kami baca dan kami akan renungkan bersama, kiranya memberkati kami. Dan kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul dalam berbagai kelemahan yang sedang dihadapi, yang bergumul dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk Ibu Betsy, demikian juga kami berdoa untuk Ibu Sri Penny, Tuhan juga yang berkati Saudara Asmiranto, untuk Ibu Sumarni, demikian juga untuk Bapak Yoel Trikaristi. Saya berdoa untuk pemulihan Ibu Purwohadi, Tuhan juga yang berkati saudara-saudari kami yang berkebutuhan khusus seperti Ibu Tuminah, Ibu Sutini Kartiko Hadi, Pak Jemi, Pak Mariolan, demikian juga untuk Bu Dina Wiliana Rahayu, demikian juga untuk Ibu Iswati, Ibu Toeni. Tuhan yang memberkati saudara-saudari kami ini,
Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan pemulihan dan kekuatan, damai sejahtera daripada-Mu senantiasa dirasakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu mulai dari para anak, Tuhan yang berkati, demikian juga para pemuda, para keluarga muda, hingga para lansia, Tuhan yang terus campur tangan, memberikan kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera. Tuhan yang melindungi kami semua, memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami semua. Tuhan yang berkati setiap pergumulan jemaat-Mu, entah itu pergumulan keluarga maupun dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadinya. Tuhan yang hadir menjumpai kami semua, Tuhan yang menguatkan kami dan terlibat dalam setiap pergumulan kami. Tuhan yang mengasihi kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu, untuk persekutuan kami sebagai satu tubuh Kristus. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam kondisi saat ini kami tidak dapat berkumpul, tapi biarlah ini menjadikan kami menghayati sebagai satu tubuh, sebagai murid-murid-Mu yang terus Engkau utus ke tengah-tengah dunia menjadi berkat dimanapun juga Engkau tempatkan kami. Tuhan yang memberkati juga bangsa dan negara kami, kota kami, Tuhan yang campur tangan, terutama untuk kondisi situasi saat ini ya Bapa, Tuhan yang memulihkan, dan biarlah kondisi keterpisahan karena COVID-19 ini semakin membuat kami mau menghayati betapa besar cinta kasih-Mu, betapa besar kami harus bergantung kepada-Mu, dan kami menghayati panggilan-Mu dalam situasi yang sedang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa-doa kami kepada-Mu. Demikian juga kami akan berdoa sebagaimana telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berikan persembahan syukur kepada Allah, wujud syukur kita atas berkat dan anugerah-Nya. Dan kita akan pujikan bersama Kidung Jemaat nomor 363 bait pertama dan secukupnya. Mari kita pujikan bersama. Yesus
Mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan persembahan wujud syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau yang menguduskan persembahan kami boleh menjadi berkat dalam karya pelayanan-Mu, melalui gereja-Mu, melalui kehidupan kami. Tuhan juga yang mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami. Melalui apa yang bisa kami berikan, kami boleh menjadi berkat untuk saudara-saudari kami. Dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Engkau yang menuntun, menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sepenuhnya persembahan ini kami serahkan kepadamu. Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah belas kasihan yang membebaskan dan memulihkan. Belas kasihan itu menggerakkan orang untuk bertindak. Kalau kita perhatikan dalam hidup kita sehari-hari, misalkan ketika kita melihat orang lain sedang mengalami penderitaan, kita tentu tergerak oleh belas kasihan, dan belas kasihan itu akan mendorong kita untuk membantu. Dan biasanya tindakan yang didorong oleh belas kasihan pasti akan berbeda hasilnya dibandingkan dengan tindakan, meskipun itu tindakan baik, yang didorong oleh motivasi yang lain. Orang yang menolong karena belas kasihan akan memiliki totalitas, akan sepenuh hati, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa belas kasihan itu menggerakkan orang untuk bertindak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dalam karyanya, di dalam Injil juga seringkali disebutkan tergerak oleh belas kasihan. Dalam Injil Matius kurang lebih ada 5 kali Tuhan Yesus disebutkan tergerak oleh belas kasihan. Dan yang menarik, setiap kali disebutkan bahwa Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, saat itu juga ada tindakan yang mengikutinya, yaitu tindakan penyelamatan. Misalkan ketika Tuhan Yesus melihat ada orang banyak yang mengikuti dia dan kemudian mereka lapar, kemudian Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan memberi makan sekitar 5.000 orang misalkan. Atau ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sakit dan di situ disebutkan ia tergerak oleh belas kasihan dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Demikian juga ketika Tuhan Yesus bertemu dengan 2 orang buta, kemudian disebutkan ia tergerak oleh belas kasihan, maka dia kemudian menolong orang buta itu. Nah, tadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-36, tadi juga disebutkan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, pertanyaannya adalah siapa mereka yang disebutkan lelah dan terlantar itu? Mereka adalah orang-orang yang dijumpai oleh Yesus. Karena di ayat yang ke-35 disebutkan bahwa Tuhan Yesus berkeliling dari kota dan desa yang pada saat itu ada di Galilea. Galilea itu kota yang seringkali dipandang rendah karena ada di pinggiran dan dikelilingi oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga orang-orang di Galilea seringkali dianggap sebagai orang pinggiran. Dan Tuhan Yesus menemukan banyak orang yang lelah, orang yang terlantar di sana. Orang yang seringkali dianggap rendah oleh orang lain. Dan mereka lah yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita baca di pasal yang ke-8, Tuhan Yesus berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini menjadi ciri yang menarik dari Tuhan Yesus ya, bahwa ia itu suka belusuan, ia selalu bergerak dan ia berdampak di mana ia berada. Ia berjumpa dengan orang-orang yang tersisih. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam Injil Matius orang yang tersisih itu setidaknya ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang sakit, orang yang mengalami kelemahan fisik. Yang kedua adalah orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat, misalkan. Biasanya mereka juga dikategorikan sebagai orang yang tersisih. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi
korban, ya, orang yang tertindas secara politik. Intinya apa? Orang-orang yang tersisih adalah orang-orang yang terbelenggu oleh apapun juga, orang-orang yang menderita. Oleh sebab itu karya yang dikerjakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-35 diringkaskan dengan sangat padat demikian, bahwa Tuhan Yesus mengajar di tempat-tempat ibadah, ia memberitakan Injil Kerajaan Surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, ini yang menarik, ada pengajaran ya dan juga ada tindakan. Ini adalah pelayanan yang utuh yang tidak terpisahkan. Dan juga Bapak Ibu kalau kita perhatikan, pemberitaan Injil Kerajaan Surga itu bukan hanya berbicara tentang surga. Pemberitaan Injil Kerajaan Surga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus justru menghadirkan, mewujudkan pemerintahan Allah itu, di mana Allah berkarya melalui kehadirannya. Tuhan Yesus berkarya membawa pemulihan, membawa pembebasan, membawa cinta kasih kepada setiap orang. Itu adalah perwujudan dari kerajaan surga. Oleh sebab itu, kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Surga, itu bukan hanya ngomong soal surga, tetapi bagaimana kita kemudian menghadirkan rasa surgawi, damai sejahtera, cinta kasih, kedamaian dalam hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Itu kita menyaksikan Injil Kerajaan Surga. Seperti misalkan kalau kita berdoa Bapa kami kan seperti itu ya, bahwa kita memohon ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi suasana surga dihadirkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ada dua hal setidaknya yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau melibatkan diri dengan kita dan berbelas kasihan. Nah, belas kasihan itu yang menggerakkannya untuk bertindak, membebaskan dan memulihkan. Ini menjadi berita baik untuk kita semua, bahwa Yesus itu berbelas kasihan. Yesus itu mau melibatkan diri dengan kita, membebaskan dan memulihkan. Kalau kita melihat diri kita Bapak Ibu, mungkin kita punya pengalaman atau sedang mengalami berbagai macam belenggu, kelemahan yang sedang kita hadapi. Kita bisa saja terbelenggu dari berbagai kelemahan fisik, sakit penyakit misalkan. Kita bisa saja terbelenggu dengan berbagai tekanan mental yang saat ini sedang kita hadapi, ketakutan, kekhawatiran, atau kita berada dalam situasi yang rapuh. Kita sedang dilanda ketidakpastian akan masa depan kita, yang kemudian itu menjadi bayang-bayang menakutkan hidup kita. Itu adalah belenggu juga. Kita juga bisa dibelenggu dengan berbagai macam kekuatan yang jahat, seperti kecanduan misalkan, atau keterikatan dengan suatu hal yang buruk misalkan. Kita juga bisa merasakan seperti orang-orang yang lelah dan tersisihkan karena kita mengalami perlakuan yang tidak adil misalkan, karena kepahitan yang membuat kita menjadi jauh dengan saudara-saudara kita, atau kita punya pengalaman dikhianati, entah itu oleh keluarga kita, oleh teman kita, oleh rekan kerja kita. Kita merasa bahwa kita tidak dianggap lagi karena kesalahan kita atau karena kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam semua kondisi terbelenggu, lelah, lemah semacam itu, ada satu pengharapan yang Tuhan berikan, bahwa Dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dan Tuhan yang berbelas kasihan itulah yang akan bertindak. Dan itu yang menjadi pengharapan untuk kita. Ia akan membebaskan dan memulihkan kita. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari ini adalah bahwa Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, yang membebaskan dan memulihkan itu, ternyata juga memanggil para muridnya untuk ikut berpartisipasi dalam karya pembebasan dan pemulihannya. Kalau kita perhatikan ayat 37-38, Tuhan Yesus melihat orang banyak, ya berbelas kasihan, yang melihat mereka sebagai tuaian yang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Oleh sebab itu kemudian di dalam ayat
yang pertama sampai yang keempat di pasal 10, Tuhan Yesus kemudian memanggil orang-orang menjadi muridnya dan mengutus mereka. Nah, ini yang menarik. Di dalam ayat yang pertama disebutkan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka, ya, untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi ini menarik ya. Tuhan Yesus memanggil dan memberi kuasa. Exousia itu otoritas, kewenangan yang mampu untuk mengalahkan berbagai kuasa-kuasa yang lain. Dan itulah panggilan para murid. Dan di ayat yang ke-8 menjadi jelas sekali perintahnya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan seterusnya. Artinya apa? Para murid diberi kuasa, diberi kemampuan, diberi otoritas untuk berkarya, ikut ambil bagian dalam membebaskan dan memulihkan. Nah, ini sebenarnya juga yang menjadi panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai gereja. Hari Minggu ini kita masuk dalam minggu kedua setelah Pentakosta. Ingat, pada waktu Pentakosta kita memperingati bahwa kita diberi kuasa. Dan kuasa itu adalah untuk menyaksikan karya Allah. Roh Kudus yang diberikan pada kita itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, bukan untuk kita nikmati sendirian, untuk menyenangkan pribadi atau batin kita. Roh Kudus itu adalah kuasa yang kemudian memampukan kita untuk menjadi peduli pada orang-orang sekitar kita, membawa kebaikan bagi setiap orang, membawa berita pembebasan dan pemulihan, membawa cinta kasih dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan ini panggilan untuk kita semua. Jadi kalau kita perhatikan yang dipanggil itu bukan hanya para pejabat gereja atau rohaniwan. Ini adalah panggilan untuk para murid. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda merasa bahwa Anda adalah murid-murid Yesus, maka itu berarti Anda juga dipanggil untuk terlibat dalam karya yang Tuhan Yesus kerjakan di dunia ini. Untuk membebaskan dan memulihkan, untuk menolong, untuk memberikan pengharapan kepada setiap orang, untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa hakikat dari gereja itu kan dipanggil, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Para murid dipanggil untuk apa? Untuk pergi. Ya kan, diutus untuk pergi. Cuma masalahnya kita seringkali fokusnya adalah kita ingin untuk terus berkumpul. Kita enggan untuk pergi. Konsentrasi kita adalah bagaimana kita berkumpul. Nah, situasi saat ini dengan adanya COVID-19 sebenarnya ini juga menjadi peluang untuk kita. Ada sisi positifnya, di mana kita bisa memahami ulang diri kita sebagai gereja. Nah, ini sangat penting sebenarnya. Kita dipaksa untuk berpencar kan saat ini. Kita mengingat kembali bahwa sesungguhnya panggilan gereja, panggilan kita para murid, memang ada dalam dunia ini, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tempat di mana Allah hadir, bukan hanya di dalam gedung, tetapi di dunia, dalam hidup sehari-hari. Memang berkumpul itu sangat penting. Tetapi ingat bahwa persekutuan kita, ibadah itu adalah bukan tujuan akhir kita. Ibadah itu membuat kita saling dikuatkan, kita diberi petunjuk hidup, ya. Tetapi itu juga kemudian yang mendorong kita untuk berkarya di luar gedung gereja, dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini yang menarik juga, melalui ini program itu bukan hanya menjadi program yang berpusat pada satu gedung gereja, tapi program itu menjadi program kita masing-masing, tersebar di rumah-rumah, dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengerjakan apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan. Ya kan? Tuhan Yesus mengajar, kita dipanggil untuk mengajar itu di rumah-rumah kita masing-masing. Dengan misbah keluarga yang selama ini telah kita lakukan bersama. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan surga, kita juga dipanggil untuk memberitakan kerajaan surga, menghadirkan suasana surga dalam hidup kita masing-masing, di tempat kita berada. Tuhan Yesus
juga mengerjakan, memberikan pemulihan, membantu menolong orang-orang. Kita juga sebagai murid-murid Yesus dipanggil untuk menolong orang lain, peduli pada orang lain, dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi ini tidak hanya tersentral yang dikerjakan oleh pengurus gereja, tapi ini kemudian menjadi bagian kita masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika kita sedang menyiapkan diri memasuki new normal dalam persekutuan kita, new normal seharusnya bukan hanya dipahami sebagai membuka kembali atau reopening gereja, tapi new normal lebih baik dipahami sebagai sebuah kesempatan kita untuk merenew normal, untuk memperbarui, untuk membentuk kembali, merenungkan kembali jati diri kita sebagai gereja, sebagai murid-murid Yesus yang diutus di tengah-tengah dunia. Ini menjadi prinsip yang sangat penting. Karena jati diri gereja, jati diri murid Yesus, itu bukan hanya soal kesukuan, bukan soal etnisitas, bukan soal ras. Jati diri murid-murid Yesus adalah panggilannya untuk turut berkarya di tengah-tengah dunia. Untuk itulah Tuhan Yesus memanggil dan menjadikan kita muridnya. Nah, yang terakhir yang menarik dari murid-murid Tuhan Yesus ini adalah ada 12 murid yang tadi kita baca dalam ayat 1 sampai yang keempat. Dan ke-12 murid itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka punya karakter yang bermacam-macam. Ada yang latar belakangnya adalah nelayan, ada 4 orang. Ada juga yang latar belakangnya adalah pemungut cukai, itu pemungut pajak yang diberikan kepada Roma, sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi sebenarnya. Tapi juga ada yang dari kelompok Zelot, ya, Simon orang Zelot. Jadi kaum Zelot itu kaum pemberontak yang memberontak kepada Roma. Jadi yang satu ada yang loyal kepada Roma, yang satu ada pemberontak, gitu ya. Bagaimana itu mereka bisa bertemu, gitu ya. Tapi juga karakternya juga macam-macam. Ada yang seperti Petrus yang emosional, suka marah. Ada juga yang seperti Thomas yang peragu. Atau mungkin ada juga Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Artinya apa? Mereka yang dari latar belakang yang macam-macam dengan karakter yang macam-macam, tapi mereka dipercaya Yesus untuk berkarya, untuk melayani di tengah-tengah dunia. Jadi kalau misalkan ini jadi gengnya Yesus gitu ya, kayaknya orang-orangnya aneh. Kalau misalkan Bapak Ibu nonton film The Avengers atau Marvel, mungkin kayak gitu juga, orangnya aneh-aneh, tapi mereka dipercaya dan mereka menjadi penyelamat gitu kan. Ya mungkin kita tidak bisa seperti superhero itu. Kita juga orang yang punya banyak kelemahan. Kita punya temperamen yang macam-macam, karakter yang beda-beda. Di antara kita mungkin ada yang suka marah, yang ceplas-ceplos, ada yang meriayi gitu ya. Ada yang memang orang lapangan. Atau mungkin ada juga yang suka peragu. Tapi siapapun kita semua dipercaya oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam karya pelayanannya di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saat ini, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasihan, yang menolong kita, yang menjadi dasar pengharapan kita. Tuhan yang mengasihi orang-orang yang tersisih. Dan Tuhan Yesus juga yang memanggil kita, mempercayai kita sebagai murid-muridnya untuk peduli, untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun juga kita berada. Karena itulah panggilan kita sebagai murid-muridnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu yang telah berbelas kasihan dan menolong kami. Dan mampukan kami juga untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudari kami. Mampukan kami sebagai murid-murid-Mu yang telah Engkau beri kuasa untuk ambil bagian dalam karya pembebasan dan pemulihan yang Engkau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saudara-saudari kita di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita akan bersama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3.
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah ini marilah kita undur diri dan kita bersama akan mengujikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 425, bait pertama dan kedua. Mari kita pujikan bersama. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Akhir dari ibadah ini marilah kita undur diri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan, yang menolong dan memberkati kita. Dia juga yang mengutus kita sebagai murid-muridnya untuk ambil bagian dalam karya pembebasan dan pemulihannya di tengah-tengah dunia ini. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin.